Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengobservasi bimbingan konseling anak usia dini yang ada di TK Lembayung, Jalan Zainal Arifin, Kota Bengkulu. Identitas anak: nama lengkap Gibran Alfaza, jenis kelamin laki-laki, usia 5 tahun, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, tanggal 11 Januari 2020, alamat Jalan Zainal Arifin, Kota Bengkulu. Nama orang tua: Bapak Eko Parelis dan Ibu Septi Welitasari. Sekolah TK Lembayung, Kota Bengkulu. Waktu dan tempat observasi: tanggal observasi tanggal 20 sampai 22 Mei 2025. Waktu observasi jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Tempat kelas di TKB, halaman sekolah dan ruang bermain. Yang mengobservasi yaitu saya sendiri, Welis Anisya Putri, dari kelas 6C Prodi PAUD, Universitas UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Tujuan observasi yaitu untuk mengidentifikasi perkembangan emosi, sosial, dan perilaku anak, serta mengidentifikasi adanya kebutuhan khusus dalam bidang bimbingan dan konseling. Fokus utama adalah mengenali potensi dan hambatan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan, teman sebaya, dan guru. Metode observasi. Metode yang digunakan adalah observasi partisipatif dan non-partisipatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengamatan mencatat perilaku anak selama proses bermain, kegiatan pembelajaran, dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Hasil observasi: 1. Perkembangan emosi. Gibran menunjukkan ekspresi emosi yang cukup stabil dalam berbagai situasi. Ia mampu mengekspresikan perasaan senang, marah, kecewa, dan takut secara verbal. Meskipun kadang masih menangis ketika keinginan tidak terpenuhi. Ketika terjadi konflik kecil dengan teman, Gibran cenderung diam dan menyendiri selama beberapa menit sebelum kembali bermain. Ia menunjukkan ketertarikan besar terhadap aktivitas seni seperti mewarnai dan bernyanyi, yang menjadi salah satu media penyaluran emosinya. 2. Perkembangan sosial. Gibran termasuk anak yang ramah namun pemalu di awal perkenalan. Ia membutuhkan waktu untuk merasa nyaman dalam kelompok baru. Ia memiliki 1 atau 2 teman dekat yang sering bermain bersamanya, tetapi kurang aktif dalam permainan kelompok besar. Ia lebih senang bermain peran atau permainan imajinatif dibandingkan permainan kompetitif atau fisik. Dalam kegiatan gotong royong, Gibran terlihat pasif dan lebih memilih mengikuti
perintah dari mengambil inisiatif. Selanjutnya, menganalisis dan interpretasi. Berdasarkan hasil observasi, Gibran merupakan anak yang memiliki kemampuan pengendalian emosi yang relatif baik untuk usianya. Namun, terdapat indikasi bahwa ia membutuhkan bimbingan dalam aspek keberanian sosial, inisiatif, dan manajemen konflik. Faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangan Gibran antara lain pola asuh yang protektif, pengalaman sosial yang terbatas di luar keluarga, dan kemungkinan adanya ketakutan terhadap penilaian negatif dari orang dewasa. Dalam konteks memerlukan perhatian khusus dalam penguatan kepercayaan diri, kemandirian sosial, dan kemampuan komunikasi interpersonal. Rekomendasi tindak lanjut. Pendekatan individu. Konselor dapat melakukan sesi konseling individual yang bersifat non-direktif untuk membangun kepercayaan dan mengenali perasaan Gibran lebih dalam. Stimulasi sosial. Guru dan orang tua dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada Gibran untuk terlibat dalam kegiatan kelompok kecil dengan teman-teman sebaya agar rasa percaya dirinya meningkat. Pelatihan emosi dan konflik. Anak dapat dilatih mengenali dan mengekspresikan emosinya secara sehat serta diajarkan cara menyelesaikan konflik secara sederhana melalui stimulasi dan permainan peran. Kolaborasi orang tua. Orang tua diharapkan bekerja sama dengan guru untuk memberikan penguatan positif dan pengembangan keberanian anak di rumah maupun sekolah. Pemantauan berkala. Disarankan dilakukan observasi lanjut setiap 2 bulan untuk melihat perkembangan sosial emosional Gibran dan menyesuaikan strategi bimbingan yang tepat. Di sini Gibran bisa disimpulkan, yaitu Gibran Alfaza adalah anak yang memiliki potensi besar dalam aspek afektif dan kognitif, namun memerlukan bimbingan dalam aspek sosial dan emosional. Peran aktif konselor, guru, dan orang tua sangat penting untuk mendukung proses tumbuh kembangnya agar seimbang dan optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.